Ada yang baru di tahun 2024, khususnya buat para wakil daerah kita di DPD. Mereka sekarang punya aturan main yang benar-benar fresh. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas gimana peraturan baru ini mengubah cara mereka mengawasi jalannya pemerintahan demi kita semua. Coba deh kita pikirin bareng. Ada undang-undang baru disahkan di Jakarta. Keren kan? Tapi pertanyaannya, siapa sih yang bener-bener mastiin aturan itu jalan di daerah kamu? Biar bener-bener ada gunanya gitu, bukan cuma jadi tulisan di atas kertas? Nah, inilah pertanyaan kunci yang jadi inti pembahasan kita. Dan jawabannya ternyata ada di dokumen ini. Ini dia, Peraturan DPD RI nomor 1 tahun 2024. Ini bisa dibilang buku panduan baru mereka, semacam manual book buat ngawasin pemerintah. Dan sekarang kita bakal bedah isinya bareng-bareng. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih sebetulnya pengawasan itu? Menurut aturan ini, pengawasan itu bukan cuma sekedar ngeliatin loh, tapi benar-benar serangkaian usaha, tindakan, dan kegiatan aktif buat ngejamin pemerintah itu kerjanya benar, efisien, dan yang paling penting, sesuai aturan. Ini fondasinya banget nih. Terus, apa aja dong yang jadi target kaca pembesarnya DPD ini? Nah, peraturan baru ini menggarisbawahi ada 3 fokus utama, 3 area besar yang jadi prioritas mereka. Penasaran? Yuk kita lihat satu-satu. Oke, ini dia 3 pilar utamanya. Langsung dari pasal 4. Pertama, gimana undang-undang itu dijalankan di lapangan. Kedua, soal pertanggungjawaban duit negara. Dan yang ketiga, gimana kinerja pemerintah daerah kita. Tiga-tiganya ini krusial banget kan? Sekarang, coba kita zoom in ke pilar yang pertama ya, pengawasan undang-undang. Wah, ini ternyata cakupannya luas banget loh. Pasal 8 bilang, DPD itu ngawasin hal-hal vital, mulai dari otonomi daerah, sumber daya alam, APBN, sampai urusan pajak, pendidikan, dan bahkan agama. Ini kan semua hal yang langsung kena ke kehidupan kita sehari-hari di daerah ya kan? Terus, gimana soal duit negara? Nah, di sini DPD nggak kerja sendirian. Pasal 11 ngejelasin kalau mereka itu tugasnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari BPK. Jadi bayangin gini, BPK itu yang jadi auditornya, yang nemuin masalah. Nah, DPD ini yang nge-push supaya temuan BPK itu nggak jadi pajangan doang, tapi beneran ditindaklanjuti, biar ada akuntabilitas. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang ngerjain ini semua dan gimana caranya? Yuk kita intip dapurnya DPD. Siapa aja orangnya dan apa aja alat tempur yang mereka pakai buat ngawasin. Jadi, menurut pasal 7, ada 2 mode pengawasan. Ada yang sifatnya kelembagaan atau institusional, ini dikerjain sama tim-tim resmi DPD, kayak komite-komite. Terus ada juga pengawasan perorangan, ini dilakuin sama anggota DPD-nya langsung, bisa sendirian atau bareng teman-temannya dari provinsi yang sama. Jadi ada yang main di level makro, ada juga yang di level mikro. Dan ini dia toolkit atau perangkat kerja mereka. Ini bukan cuma duduk manis di kantor ya. Mereka itu beneran turun tangan, ngadain rapat kerja sama pemerintah, bikin rapat dengar pendapat sama kita-kita, masyarakat, kunjungan kerja langsung ke lapangan, sampai ngolah data buat advokasi kebijakan. Prosesnya aktif banget. Nah, ini nih yang penting. Pasal 9 ini ngasih mereka senjata ampuh. Tertulis di sana, DPD bisa meminta keterangan dari pemerintah. Kelihatannya cuma 2 kata ya, meminta keterangan. Tapi jangan salah, ini powernya gede banget. Ini bukan sekedar nanya, tapi hak konstitusional buat nuntut jawaban, nuntut akuntabilitas. Oke, DPD udah kerja, udah ngawasin, terus nemuin sesuatu. Lalu apa? Nah, ini bagian yang paling krusial nih. Gimana caranya sebuah temuan di lapangan itu nggak nguap gitu aja, tapi bisa jadi aksi nyata di level nasional. Ternyata, alurnya itu jelas dan berjenjang. Nggak bisa asal. Pertama, laporannya itu disusun dulu sama komite terkait. Udah jadi, laporan itu harus lulus dulu di rapat pleno. Setelah disetujui, baru deh dibawa ke panggung utamanya DPD, yaitu sidang paripurna buat disahkan. Nah, kalau udah ketok palu di sana, baru hasilnya dikirim ke Presiden dan DPR. Jadi, muaranya kemana? Ujung dari semua kerja keras ini adalah sebuah rekomendasi tertulis. Ingat ya, ini bukan cuma sekedar memo atau catatan pinggir. Ini dokumen resmi. Bahan pertimbangan serius yang disodorin langsung ke meja Presiden dan DPR. Dengan pesan, tolong, ini ditindaklanjuti. Dan yang keren, prosesnya ini nggak diam-diam. Pasal 13 tegas bilang, hasil pengawasan itu wajib dipublikasikan ke kita, ke masyarakat. Kenapa? Ya ini bentuk pertanggungjawaban politik.
biar kita semua melek, biar kita tahu, oh DPD nemuin ini loh, oh rekomendasinya ini toh. Oke, kita udah ngomongin aturannya, prosesnya, mekanismenya. Sekarang, ke pertanyaan paling penting. So what? Kenapa ini semua penting buat kamu, buat kita yang tinggal di daerah? Kalau mau disederhanain, gini aja. Anggap fungsi pengawasan DPD itu kayak jembatan. Ya, jembatan yang kokoh. Mereka itu penghubung super penting yang mastiin suara, masalah, dan harapan dari kampung halaman kita itu nggak mental, tapi beneran nyampe ke telinga para pengambil kebijakan di pusat. Manfaat langsungnya buat kita apa? Pertama, pengawasan DPD ini jadi rem, biar kebijakan nasional itu nggak asal-asalan, tapi juga mikirin kondisi daerah kita. Kedua, mereka ikut ngawasin tuh duit transferan ke daerah, biar dipakainya bener. Dan yang paling penting, mereka jadi pengeras suara buat provinsi kita di tingkat pusat. Biar suara kita nggak hilang. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kamu renungin. Sekarang kan DPD punya aturan main baru yang lebih kuat nih. Kalau kamu dikasih satu kesempatan buat nyuruh DPD ngawasin satu hal spesifik di daerahmu, apapun itu, entah soal jalanan rusak, sekolah yang kurang fasilitas, atau penggunaan dana desa, kira-kira apa yang bakal kamu minta mereka awasi?